Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sebab kami terus mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Bahwa Tuhan yang layak terima segala hormat dan pujian. We just want to worship You, Lord. Katakan, sekarang nyanyikan kebesaran. Sebab Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terus mau bersyukur Tuhan, cintamu dalam kehidupan kami begitu sempurna, tak berubah. Hatiku percaya, pernyataan kami saat ini bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama senyumkan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu takkan pergi dari kehidupan setiap kami. Mari yang bersyukur boleh kasih suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan saudara duduk, dan saat ini kita sama-sama akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Hari Selasa, 27 Februari diadakan ibadah WBI dilayani oleh Ibu Pendeta Etta Mulyanto. Komsel hari Jumat, 1 Maret, bertempat di rumah keluarga Ibu Retno. Komsel dimulai pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu, 3 Maret, dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho dan disertai doa pemerapan keluarga. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. Giving Life tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah menabur persembahan dan perpuluhan sepanjang bulan Februari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Dan sesaat lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Alkitab Lovers. Semangat baca Alkitab, senang firman Tuhan. Yes. Terima kasih Pastor Vincent sudah melayani di tempat kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk teman-teman Archipelago, terima kasih teman-teman Fatmawati, ya, terus tetap semangat dalam pelayanan. Hari Selasa kami mengundang Bapak Ibu, hanya Ibu ya, kaum WBI soalnya ya, maaf. Ada ibadah WBI
yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erta Mulyanto pada pukul 10.30. Yuk mari ibu-ibu semua kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa akan saya tampilkan bacaan firman Tuhan di minggu terakhir bulan Februari. Ini yang berwarna yang sudah terupdate terbaru. Kalau yang hitam ini yang kemarin punya. Ayo Bapak Ibu semua teman-teman, kita lebih semangat lagi baca Alkitab hingga sampai akhir Desember 2024 kita sudah membaca di Kitab Wahyu. Haleluya, amin. Amin. Wow, satu program yang luar biasa. Tapi biarkan ini bukan hanya menjadi program, amin. Biarkan ini bisa menjadi kehidupan kita, bahkan habit kita untuk membaca firman Tuhan. Gereja membantu setiap kita untuk dapat terus membaca Alkitab dan lain-lain. Tapi kami percaya bahwa kehidupan itu di dalam Alkitab itu sendiri itu menjadi kehidupan kita yang nyata, karena kita tahu kita perlu Tuhan, amin. Kita perlu Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah, meninggikan Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan melalui firman Tuhan ini setiap kita mendapatkan jawaban demi jawaban. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal, kau di hati pikiranku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau
setiap doa kami Bapa, membawa hati kami Bapa. Ampuni kami atas segala kesalahan dan pelanggaran kami. Kami memerlukan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau menjamah hati kami Tuhan melalui Roh-Mu yang telah Kau titipkan bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Rasa hormat agung dan syukurmu nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh Yesus yang selalu membuat kami terpesona, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Oh mari beri kemuliaan bagi Dia layak. Oh Engkau layak Tuhan Yesus. Oh Engkau layak Bapa, layak. Dari segenap hati dan pikiran kami semua Engkau layak, segenap tenaga kami Tuhan, segala dalam hidup kami Tuhan Engkau layak, kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkesempatan memuji memuliakan nama-Mu dengan keras, dengan luar biasa, dengan segenap kekuatan, segenap hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau beracara dan Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Dan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir dan Engkau memberkati dan Engkau berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, teguhkan langkah kami, buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau sangat kami sambut di tengah-tengah kami dan di dalam kami. Kami bersyukur dan kami haus dan lapar dan kami akan dipuaskan. Terpujilah Engkau kala selamanya. Semua kita yang haus dan lapar akan dipuaskan. Berkata, amin. Begitu pun yang kemudian lagi. Terima kasih untuk memuji-muji yang luar biasa media. Silakan duduk. Puji Tuhan. Program baca Alkitabnya luar biasa. Jadi saya berkhotbah, kalau nanti saya masuk ke ayat saya bisa tunjuk satu ya. Tolong ibu baca satu ya nanti ya. Bisa ya? Sudah hafal semua, jadinya enak nih, gak usah pakai slide lagi. Jadi langsung saya bisa tunjuk mana aja ya, bisa ya, boleh ya. Saya bisa nanti Kolose, saya bisa tunjuk sana, nanti ibu bisa baca ya. Kan jadinya sudah semua udah hafal ya. Puji Tuhan. Jadi tes ya. Ini tes tiap kali akhir setiap ibadah. Puji Tuhan. Hari ini kita punya tema ya kan, yang terutama. Nah ini saya nggak kasih apa-apa kali, yang terutama. Jadi yang terutama apa? Yang terutama apa? Hati ya.
Nah, tapi oke, ini baru statementnya. Jadi semua keluarga, ya satu keluarga, setiap pribadi yang terutama adalah hati. Nah, tapi kita mau baca dulu. Saya kalau teman-teman semua jemaat ingat, Yosua waktu mengambil alih dari Musa, ketika Musa mati, maka Tuhan ingatkan di Yosua 1 gitu ya. Nanti kita tunggu sebentar. Yosua 1 dikatakan bahwa hambaku Musa telah mati. Sekarang pergilah dan jajaki semua tanah perjanjian, apa yang engkau injak itu jadi milikmu. Nah yang saya ingin semua jemaat tahu adalah ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan menaruhkan tanah perjanjian bagi setiap kita, doa-doa Bapak Ibu, maka ada satu yang kemudian ketika Yosua diberikan janji-janji, diingatkan janji-janji Tuhan, maka Tuhan berkata ini. Nah, saya ingin jemaat mengerti janji Tuhan yang saudara dan hari ini berdoa, berharap terobosan, mukjizat. Maka sebelum perjanjian, sebelum Tuhan turun, Tuhan menyatakan janjinya, memberikan janjinya, menyatakan mukjizatnya, maka ada satu pesan bagi kita. Nah, kita lihat ya media bisa bantu saya. Ini pesannya. Yosua 1, 6 dan 7 bilang begini. Ini penting. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tujuhnya hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus selanjutnya lagi, bahkan ayat 9-nya lagi dilanjutkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi Bapak Ibu, yang saya ingin kita mengerti adalah janji Tuhan, perkara luar biasa dalam kehidupan kita, mukjizat yang Bapak Ibu hari ini tuh nantikan, itu barometernya di mana? Di hati. Ketika kita kuatkan dan teguhkan hati, maka janji Tuhan ya dan amin. Amin. Jadi kenapa? Untuk menanti janji Tuhan, saudara dan saya perlu kuatkan dan teguhkan hati. Ini adalah modalnya, saudara. Jadi banyak mukjizat, banyak terobosan, banyak kerinduan doa kita yang bisa nyangkut karena hati. Kita lihat lagi. Kita lihat ini ayat yang familiar banget. Next. Amsal 4:23 bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, kalau ada yang karate, segala gaya, segala defense, jaga hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mukjizat kita, jadi terobosan doa kita, terpancar kehidupan kita yang luar biasa. Hari-hari di depan keluarga kita, bisnis kita, karir kita, jodoh kita, terpancar itu. Dan itu sumbernya dari mana? Hati. Jadi ini modal nasional pribadi kita. Hari ini saya dan keluarga ada kerinduan. Setiap kita ada kerinduan. Saya selalu terus ingatkan, pokoknya kita punya mukjizat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, gampang. Tetapi sekarang PR kita mam, jaga hati. Karena ini tidak sebanding dengan kalau kita nggak jaga hati kita, keadaan kita, kalau kita biarkan hati kita cemar, nggak sebanding dengan mukjizat kita yang kita lagi nunggu. Banyak orang membiarkan hatinya tidak terjaga dan mukjizatnya yang menjadi resiko kan. Pertaruhannya mukjizatnya. Banyak orang bahkan pengennya mengalami terobosan tapi nggak bisa sampai ke sana karena Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu kepada Yosua. Jadi jaga hati. Ini modal nasional. Jadi pegang dulu hatinya. Jaga. Yang jago silat segala macam, kungfu, ya, tai chi, apapun segala gaya, mau pakai besi, jaga hatinya. Karena ini modal kita untuk mukjizat. Hari ini apapun kerinduan Bapak dan Ibu, janji Tuhan ya dan amin. Tetapi Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jaga hati. Karena ini barometer hati Tuhan untuk melihat, untuk menyatakan mukjizatnya. Next lagi kita lihat. Samuel datang ke rumahnya Isai. Waktu itu kan Saul sudah mau diganti sama Daud. Nah, Samuel disuruh Tuhan cari penggantinya. Datang ke rumahnya Isai.
di display semua barang kakak anak-anaknya Isai yang ganteng-ganteng, gagah, prajurit, gede-gede. Tetapi Tuhan bilang melalui Samuel, kayaknya belum, bukan ini. Nah katanya kemudian kacamatanya Tuhan, ini kacamata Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Jadi Tuhan ngelihatnya nggak yang kelihatan, ya. Kelihatan punya duit, ya. Kelihatan kayaknya udah mantap gitu. Tuhan nggak ngelihat itu. Ya beda. Jadi janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi Tuhan nggak ngebeli, ya. Saudara kelihatan kayaknya rohani gitu, nggak ngebeli, ya. Kelihatan ke gereja, Instagram. masuk gereja, salib sebelah sana. Nggak ngebeli. Lagi baca firman, aja Alkitab itu. Katanya Pak Pastor, katanya gereja program ada baca Alkitab, saya udah buka. Foto Instagram pagi-pagi, posting jam 7, ya kan? Supaya semua teman-teman gereja tahu. Saya baca, nggak ngefek. Kalau nggak dilakukan, ya kan? Karena Tuhan nggak ngebeli gituan. Perawakan yang tinggi, ya kelihatan gitu ya, lagi memberi. Hatiku tergerak, ya ada gambar duit, terus kelihatan di Instagram. Tapi ternyata habis itu dia tarik lagi, nggak jadi konten doang. Ya kan? Itu nggak ngebeli. Tuhan nggak ngeliat Instagram dan keren banget Instagramnya, memberi dia. Tapi habis itu ditarik lagi, ya. Nah, jadi ini hari ini saya ingin jemaat semua jaga, pasang ya proteksi ilahi. Nah, saya punya 2 hal. Jaga hati, ini kuncinya. Ya, next. Yang pertama, Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, yang pertama hari ini jemaat GBI Live, pastikan tidak ada nama di hati kita. Tidak ada papa, mertua, tidak ada saudara, teman bisnis, gak ada. Clean, ampuni. Karena kita pikir, enggak, tapi koleksi Pak, ini udah lama nih, dia udah ngancurin banget. Enggak, bayangin, mukjizat kita tertunda, mukjizat kita enggak, masa depan kita terkacaukan hanya karena nama dia ada dalam hati kita. Jadi cepat beresin, ampuni. Nah, beberapa hal saya ingin mengajak kita melihat, kenapa kita harus mengampuni? Ya, selain bahwa doa kita jadi powerful, andalan saya dan saudara adalah doa. Tetapi sekarang andalan kita satu-satunya doa ini kita bikin tumpul karena kita nggak mengampuni, karena kita membenci seseorang, karena kita sakit hati sama seseorang. Nggak layak, saudara. Mukjizat kita yang kita nantikan yang luar biasa, terobosan, mungkin rumah, usaha yang luar biasa, jodoh yang luar biasa. Tapi sekarang itu kita biarkan terganjal dengan sengaja karena hati kita tidak kita biarkan bersih. Amin. Jadi hari ini jemaat GBI bersih. Gak layak. Nah, kita lihat next. Kenapa kita nggak boleh? Kenapa kita harus lepaskan? Kita ampuni. Pembalasan adalah Tuhan. Saudara-saudaraku kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kenapa? Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita nggak punya hak membalas. Kita nggak dikasih sedikit pun hak ini. Jangan. Kalau di dunia kata nenek itu berbahaya. Jadi kata firman Tuhan apalagi? No. Kita jangan ambil, jangan ngejago, jangan ambil hak Tuhan menjadi bagian kita. Tapi dia udah menyakiti saya. Suami kayak, anak kayak, mertua kayak, teman bisnis, teman kantor, teman sekolah. Saudara, ya apa yang dia lakukan mungkin ya memang benar, kata dunianya itu keterlaluan. Tetapi bukan hak kita. Lepasin. Jangan ambil. Jangan jadi Tuhan. Jangan. Lepaskan. Biar hati kita jadi modal nasional mukjizat kita. Amin. Ini aset kita nih yang terutama yang kita harus jaga. Gak layak satu orang pun kita koleksi, kita biarkan karena kita pikir itu biarinlah, legalah hati saya nyimpen dia. Tapi ingat, coba dibandingin, mukjizat anak cucu kamu tertunda, terhalangi karena itu, layak gak kamu simpan? Enggak. Lepasin, ampuni. Kasih menutupi banyak dosa. Banyak orang mencermati ketidakadilan
orang yang menggosipin itu dengan tidak kasih membenci dia. Kasih menutup banyak dosa. Kalau kasih kita ambil responnya mengasihi, mengampuni, maka kasih itu menutupi dosa saya. Kita makin mengenal Tuhan, makin jadi seperti Yesus. Teman, partner, siapa yang berlaku tidak adil tadi, karena kasih menutupi dosa dia juga. Jadi dia makin bertobat. Tapi iblis akan bawa kita supaya saling membenci, supaya kita makin jauh dari Tuhan, yang orang yang ngegemesin ini makin gemesin. Karena dia makin jauh dari Tuhan. Tapi kalau mau kita mengalami mukjizat Tuhan, pelepasan, pemulihan dari Tuhan, kita mengasihi dia, mengampuni dia, kita makin bertumbuh dengan Tuhan. Doa-doa kita powerful, mukjizat terjadi di depan kita, dan dia pun, pihak yang mungkin pada saat itu dia nggak tahu apa yang dia lakukan, dia pun akan mengenal Tuhan dan bertobat dalam waktunya Tuhan. Amin. Jadi kita semua harus mengasihi. Karena itu jalannya Tuhan. Nah, yang berikutnya, kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus bebaskan hati kita? Matius 7 ayat 1-2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi orang yang selalu melihat keluarga orang lain, dia kayak, kalau ibu nggak benar tuh dia tuh, gini. Saudara kita nggak tahu keluarga orang lain. Jangan masuk ke ranah itu. Jangan, karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi makin sering kita ngakimin orang, kita pikir kita akan let go. No, penghakiman yang sama, koleksinya itu pas kita ketemu dengan Bapa di surga, koleksinya, loh kok aku dihakimi dengan ini juga? Iya, karena apa yang kita hakimi, ukuran yang sama dipakai ke kita. Jadi kalau kita sering-sering ngakimin orang, cara ininya nggak bagus banget, WL-nya karena ininya. Saudara, udahlah, tidak ada yang sempurna. Fokus aja kita lebih baik, ya kan? Kalau kita rasa itu ada kurang, kita aja. Tapi jangan masuk dalam penghakiman. Karena apa? Makin sering kita ngakimin orang, yang ngukur orang, itu tuh dulu bisnisnya dia memang rugi ya, karena yang saya lihat pagi-pagi nggak bangun. Udahlah, ada orang yang udah bangun pagi-pagi, usaha tiap hari paling pagi. Kalau Tuhan izinkan dia nggak laku, udahlah, kita nggak usah masuk ke sana. Jangan ngejago. Jangan merasa, karena dia kurang bangun pagi sih. Ya mungkin secara matematikanya mungkin begitu, tapi udahlah, jangan hakimi orang. Karena ukuran yang kita pakai mengukur, diukurkan balik ke kita. Jadi lepasin, jangan hakimi orang. Kesel sama orang, dikit-dikit kesel, bete sama orang, ketemu sama ini, ikut sel, bete masih itu. Udahlah, nobody's perfect. Jangan hakimi. Karena apa? Makin sering kita ngakimin orang, ngukur orang, ukuran yang sama jadi ke kita, dan kita kaget nanti. Ya, kok aku diukur dengan ini juga? Ya kan kamu yang nambahin koleksinya. Hidup ini udah berat, jangan ditambahin. Ya, koleksi penghakimannya, kita dihakimi oleh dikasih checklist ayam mati 5 checklist aja kita udah berat ya. Kamu tingginya masuk nggak? Ya, kamu masuk nggak nih? Kulitnya putih apa enggak? Ya kan kalau bicara filter gitu ya. Nah, kalau kita suka ngukur orang, ukurannya tambah banyak. Kaget nanti kita. Kecuali kita siap. Wah, siap saya. Diukur manapun juga nanti di surga. Nah, hari ini saya ingin kita semua drop the ball. Jangan menghakimi. Yang berikutnya, Yohanes 8 ayat 7. Kita tahu cerita ini ketika orang-orang Farisi mau mencobai Tuhan Yesus. Ada orang yang berbuat zina dibawa ke depan, dibilang, ini kalau dia musuh-musuhnya dilempar batu nih, gimana Tuhan Yesus? Kemarin Pastor Joel juga bercerita bagaimana ketika Tuhan Yesus kan nggak jawab, dia nulis-nulis doang ya. Itu dari pewahyuannya, tulis hukum Taurat ya. Itu nulis hukum Taurat 1 ayat 1 pasal 1, 2, 3. Dan akhirnya orang-orang Farisi itu merasa mereka tidak ada yang sempurna. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saya lahir tidak tanpa ayah. Ayah saya nggak ada bersama dengan saya. Saya baru bertemu dengan ayah saya di SMA. Dan tentunya nggak ada pertolongan, nggak ada bantuan segala macam ya. Saya hidup sendiri, fighting segala macam. Nah, tetapi ketika saya berpikir, waduh kayaknya gara-gara ayah saya jadi luntang-lantung nih ya. Saya jadi nginep di sono ya, harus untuk kuliah aja harus jual itu, jual ini gitu kan. Kayaknya menderita banget gitu ya, karena nggak ada ayah gitu ya. Tetapi ketika saya berpikir gitu ya, kasarnya mau membenci, ayat ini mengingatkan gitu ya, Vincent, kamu boleh benci kalau kamu sempurna. Begitu dibilang begitu, dalam hati saya langsung saya menyadari saya banyak salah.
Jadi udah, saya gak layak menghakimi apapun. Saya sayang bapak saya banget, sayang banget. Orang mungkin bilang saya crazy. I love my father. Walaupun dia gak layak untuk mungkin disayang, saya pun gak seharusnya menyayangi dia dengan apa yang terjadi. Tapi saya cinta banget. That's my source of joy. That's my source of miracle. That's my heart. Puji Tuhan. Amin. Jadi hari ini mari. Nah yang kedua, kita lihat dari Paulus. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Paulus itu luar biasa ya, melayani Tuhan dan menulis buku paling banyak. Nah dia mengalami hari-hari yang indah? No, tantangan begitu banyak. Padahal dia melakukan yang baik ya kan, menginjil, memberitakan kabar baik, tapi dia menghadapi respon yang tidak seperti yang dia inginkan. Nah kuncinya kenapa dia bisa survive, kenapa dia bisa terus berkinclong di hadapan Tuhan hatinya, kenapa dia bisa berproduksi begitu luar biasa di hadapan Tuhan, kenapa dia bisa menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Saudara, ini kuncinya. Ini lihat ya, Kisah Para 24 ayat 16. Sebab itu aku Paulus bersenantiasa berusaha. Nah ini kata-katanya nih. Senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi dia jaga hati terus di hadapan Allah dan manusia. Nah, kata-kata kuning ini nih, senantiasa berusaha ini saudara, saya ingin zoom ya. Senantiasa berusaha ini kata-katanya kurang padat, kurang powerful. Aslinya di bahasa aslinya Greek, next. Di bahasa Yunaninya, kata senantiasa berusaha itu pakai kata asko. Asko, Greeknya. Artinya nih saudara, saya ingin jemaat Tuhan melatih diri saudara, menjaga hati saudara dengan demikian. Asko, senantiasa berusaha. Senantiasa berusaha itu apa? Artinya tuh take pain. Jadi hati kita saudara menghadapi kehidupan di hadapan banyak orang. Kita kan gak bisa minta Pastor Junianto tolong dong tulis di gereja semua, tolong jaga kata-kata ya, jaga sikap ya, supaya aku bisa jaga hati. Jadi aku gak tercemar, jadi aku gak benci, gak kesel. Karena semua ya bilang itu, bilangin WA, bilangin sama yang duduk di kanan, yang di pintu, tolong ya supaya jangan ngomongnya kasar. Ya, tolong di depan sana di ruko jangan ada yang kayaknya bersikap-sikap yang membuat saya kesel gitu loh. Supaya saya bisa jaga hati musisian saya. Gak bisa saudara. Kita gak bisa minta orang seperti yang kita mau. Berkata-kata persis seperti kita. Kalau lo WA-an sama gue ngomongin kayak gini ya, kata-katanya pakai ya, tolong maaf ya ini. Kita gak bisa. Jadi semua free fight ya kan. Bisa semua orang, ada yang lagi bete tiba-tiba ngomongnya, lo kemana lo gitu kan. Ya gak bisa kita atur. Nah tetapi kita mau kayak Paulus. Paulus apa? Asko. Dia asko itu kandungannya apa nih? Kandungan ininya nih ya, take pain. Anak Tuhan ini kadang-kadang gak bisa take pain. Kenapa? Saya anak Pastor Julianto sedang mengurapi aku diberkati. Sekarang ada pergumulan, kita nggak terima. Masa sih gue yang udah doa pagi tiap hari, yang buka kunci, kok gue udah ngalami pergumulan? Kita nggak siap. Tapi Paulus juga gitu kan. Dia yang paling hot, dia yang nyebarin Injil, berusaha terbang ke Asia. Tapi dia ngalamin responnya apa? Orang-orang langsung yes, amin, puji Tuhan, kok luar biasa pelayanannya. Enggak, ternyata orang nimbukin. Saudara bisa bayangin. Tapi kuncinya dia bisa berhasil adalah dia punya satu kandungan dalam senantiasa berusaha adalah dia menerima rasa sakit. Nah ini jemaat kadang-kadang nggak punya nih. Ketika kita udah berdoa, udah paling rajin, udah paling gereja, tapi kok ngalamin pergumulan, nggak ada uang, kok aku nggak promosi. Hari ini saudara, Paulus punya asko, senantiasa berusaha. Di dalamnya adalah menerima rasa sakit. Tuhan Yesus juga demikian. Dia Tuhan, tapi orang-orang yang diciptain, bayangin aja, ternyata menyalibkan dia, menghina dia, bilang dia salah, bilang dia berzebul. Bisa dibayangin nggak, ngeselin, gemesin nggak ya? Ih, kamu tak gitu. Tetapi dia merelakan dirinya di dalam proses take pain. Saya ingin jemaat hari ini, kalau engkau udah berdoa tapi kok belum ini, saudara, satu unsurnya adalah kita harus punya kemampuan seni untuk menerima rasa sakit, menerima ketidakadilan, menerima ketidakidealan. Ini yang kadang-kadang anak Tuhan, karena kita di Pentakos ya. Di Pentakos itu kita kan selalu dibilang kamu diberkati, diurapi, Tuhan kok iya dan amin. Itu memang membuat efek lainnya adalah jemaat menjadi rentan. Karena jemaat menjadi kayaknya semuanya oke, kayak aku diberkati. Ketika doa nggak dijawab, yang itu kesaksian, kan ada kesaksian, mimbar kesaksiannya banyak. Aku enggak, aku udah 2 tahun enggak ini. Itu membuat kita lemah dalam unsur take pain. Jadi hari ini saya ingin jemaat Tuhan
ASKO senantiasa berusaha di dalamnya unsur take pay. Nah, yang kedua, ini harus kita sama-sama GBI Live, sama-sama kita harus punya seni ini. Nah, ini ya, unsurnya daripada Paulus adalah healing art in medical writing. Nah, apa itu? Ya kan? Seni meresepi, mengobati diri sendiri. Nah, ini perlu. Jadi kuncinya Paulus bisa tahan hatinya, jaga hatinya tetap murni, walaupun di tengah-tengah orang yang ngeselin, orang kekecewaan yang menimpa dia, yang mengundang dia, menekan dia. Ayo, masuk dong, aku jadi bagian kamu dong. Patah hati, kecewa, kesel, benci. Tapi dia bisa tetap menjaga hatinya murni. Dari mana? Selain dia menerima rasa sakit, ketidakadilan, dia menerima ketidakidealan, tapi yang kedua adalah dia mengembangkan seni menyembuhkan diri sendiri. Nah, saya ingin saudara mengerti ini. Ini sangat-sangat gak favorit di lapangan. Karena gini, saudara seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu dia disalibkan, dia bilang gini, Tuhan ampuni mereka, ya kan? Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Ngerti kan? Kata-kata itu kalau saudara di sebelahnya Pak Tuhan Yesus, pasti komplain. Mana bisa Tuhan Yesus, orang mereka niat gitu kok. Aku udah lihat meeting di seberang situ di dekat Hotel Santika. Mereka meeting 50 kali untuk rencana ini. Masa dibilang gak sengaja? Nah, kenapa? Apa yang Tuhan Yesus sedang ngajarin sama kita? Itu adalah ilmu nyembuhin diri, hibur diri. Jadi jangan berat-beratin, tapi kebanyakan kita adalah punya seninya adalah terbalik. Seni menyakiti diri. Nah, contohnya gini, saudara nunggu orang nih ya, jam 5 datang nih. Jam 5 gak datang dia. Itu mulai hati ngomong. Dia memang orangnya gitu, pernah denger nih, dia memang orangnya suka melolor. Terus langsung, molor, orangnya suka molor. Mungkin dia suka sama gue, makanya ini. Itu kan nyakitin hati. Kenapa gak taruh yang enak? Oh, dia lagi telat kali, mungkin dia lagi ada usulan. Orang pasti sudah saudara, lu gak tahu, lu orangnya sikapnya kayak gitu. Saya orang yang gak populer. Kenapa? Saya mau jaga hati saya. Mungkin kata orang, kok lu bilang lu baik? Orang-orang bilang sama saya, papa kamu tuh gini. Saya bilang, papa baik kok. Lu keselin kan? Lu gimana sih lu? Orang papa lu jelas kayak gitu. Mereka gak ngerti. Saya lagi jaga hati saya. Kalau hati saya cemar, emang kalau musisi saya tertunda, masa depan saya kacau, emang ada yang bertanggung jawab? Ada gak? Gak ada. Kita yang harus jaga. Jadi kita harus punya seni menghibur diri. Jadi jangan suka nyakitin diri. Begitu suami ngelakuin apa? Dia emang suami gak sayang nih. Belum tentu ke situ. Tetapi hibur aja. Memang suamiku sayang, cantik, baik banget sama dia. Mungkin dia lagi ada di kantor, lagi apapun. Walaupun mungkin logika saudara berkata, mungkin ada hal yang mungkin benar. Tetapi kita memilih yang enak masuk di hati. Supaya hati kita gak cemar. Kalau hati kita cemar, muzir kita tunda, siapa yang tanggung jawab? Kita. Jadi masalahnya ini banyak orang nggak ngerti. Jadi akhirnya banyak kan komunitas kita nih, saya ingin jemaat langsung kalau ngerti ya, ketika ada orang bilang si itu gitu. Enggak, dia baik. Lu gimana sih lu? Gemesin memang. Tetapi saudara ngerti, itu yang dilakukan oleh kita adalah dalam rangka jaga hati. Beda. Saya ngerti secara logika pengalaman hidup saya ngerti orang itu memang dia sebenarnya rencana memang segala macam, tapi saya memilih yang masuk ke hati saya kan, saya milih. Jadi saya bilang, enggak, dia nggak sengaja aja. Walaupun hati logika saya sempat pikir nih, dia emang orangnya kayak gitu sih. Tapi saya rewrite, saya ganti hati saya bilang, enggak, dia baik. Saudara kan ketemu, saya gemesin, saya ngeselin saudara, nggak apa-apa. Tapi kalau musisi saya terganggu, emang lu mau tolongin saya? Nggak kan? Oh enggak? Nggak kan? Saya jaga sendiri. Jadi ini penting. Paulus coba bayangin aja, di tengah-tengah dia habis Injil, mengkabari Injil, tiba-tiba orang pada bilang, bohong, mungkin kayak gitu ya. Kayak mungkin kalau saya khotbah kayak gitu, dan bilang gitu kan. Saudara bisa bayangin, kalau saya bilang, memang dia sebelum gua, memang semua ini jemaat gini. Saudara, hati itu yang tadinya setengah gini, nyengit, kesel dan benci, dan akhirnya kita terkontaminasi, hati kita nggak murni lagi, doa kita terhalang, masa depan kita terhalang, pelayanan kita terhalang. Terus emang yang suka siapa? Iblis. Keluarga kita kacau, yang suka iblis. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ini mertua gini-gini, terus kayak kan, ini mertua gini-gini, terus kita mulai mikirin, masukin yang kata-katanya, ini mertua emang nggak dari awal kawin nggak suka sama gue nih. Taruhlah bener nih. Kenapa nggak kita ganti? Kita bilang mertua gue sayang sama gue. Memang kalau logika saudara mungkin melawan.
Gimana orang jelas sudah kemarin kita udah lihat seri-serinya gitu. Tetapi saudara sedang memilih apa yang masuk di hati. Ini masalahnya mukjizat saya. Saya waktu saya masa muda, ya saya cerita tadi ya. Saya kalau dipikirin tuh ya, ini gue lagi nggak bisa bayar kuliah ya, saudara bisa bayar langsung kan muncul kan. Ini bapak gara-gara gue, ada bapak gue nih gara-gara ini muncul kan. Saya balik gantinya saya bilangin, bapak gue sayang banget sama gue. Ini bapak gue lagi nunggu nanti gue kasih bonus nih. Itu sebenarnya hari itu tuh mengayal, tetapi itu mencegah hati saya cemar ternyata. Jadi saya belajar bagaimana mengobati hati ternyata. Tuhan ajarin saya. Jadi saya di saat di tengah-tengah pikiran itu melayang, saya bilang enggak, bapak gue hebat memang saya. Dan semua orang nggak setuju sama saya. Tetapi akhirnya hari ini saya terbukti benar. Saya bisa jaga hati saya. Dan saya bisa lihat masa depan saya lebih baik. Amin. Jadi hari ini teman-teman saling jemaat harus saling ingetin. Gak apa-apa kalau ada yang ngomong, ini si ini tongol, dia sebenarnya gini. Oh enggak, dia emang gini. Itu adalah sebenarnya seni mengobati diri. Seni untuk membuat kita meresapi diri sendiri. Banyak orang malah memang dia gitu. Wah diri seni, sukanya apa? Luka dikit dikorek-korek. Jadi lukanya dalam. Nah ini yang harus kita dalam nama Yesus aku patahkan dalam nama Yesus. Jadi saudara masukin yang enak-enak. Saudara bisnis nih, terima report tentunya nggak ada penjualan nih saudara ya. Itu pikiran saudara, pengalaman saudara, jam terbang saudara langsung muncul lah pikiran. Oh ini memang karena kurang ini. Kenapa nggak saudara obati hati saudara? Karena apa? Kita sedang concern dengan yang ke depan kan, janji Tuhan. Kita bilang, iya tapi aku percaya Tuhan harus doa ini. Memang Tuhan pakai untuk menjadi alat untuk aku lompat. Ya kan saudara pikir gitu. Mungkin itu merayal. Kata-kata di titik itu tuh seakan-akan itu kayaknya lo fake. Tetapi kita sedang mengembangkan seni mengobati diri. Amin. Jadi saya ingin jemaat Tuhan hari ini jangan saling lo ngapain sih lo kayak gitu? Dijelaskan dia orangnya ngeselin. Tapi saudara enggak, dia baik sebenarnya. Saudara, kata-kata itu sebenarnya bukan sedang merestui dia itu, endorse dia perbuatannya. Kita sedang mengasihi menutup banyak dosa tadi ya. Selain itu kita sedang mengobati hati kita, jaga hati kita. Kalau saudara biarin hati saudara masukin dengan si itu emang jahat, si itu jelek, si itu emang gak adil, si itu emang ini. Saudara bisa bayangin hati ini kan kecil, empuk gini itu. Itu saudara biarkan semua kotoran masuk di situ. Hati itu kan yang bilang filter untuk lemak. Makanya orang bilang makanannya bagus, tapi karena hatinya itu stres, itu jadi kolesterol. Karena apa? Di situ proses hati itu diproses di hati. Nah kalau hati saudara prosesnya nggak bagus, maka kurus-kurus, ya makannya nggak ada makan apa-apa, aku lagi ngirit, tapi kolesterol tinggi karena hati. Amin. Jadi hari ini semua jemaat, mari kita kebaskan debu, jaga hati nurani kita tetap murni di hadapan manusia dan Allah. Amin. Tapi caranya memang seni, apa saudara? Seni mengobati, menghibur diri. Jangan suka nyakitin hati ya. Si ini mau apa, anak kita nggak salam sama kita, nggak pamit, terus kita memang dia dari kecil kayak gitu. Jangan nyakitin hati kita nih soft. Udah bilang aja, anakku memang ya mungkin dia lagi lupa, dia keburu-buru ada tugas. Itu enak, adem kan? Jadi hari ini Paulus jago banget ini, makanya dia ngasih ke statement bahwa caranya dia jaga hati itu gimana? Asko. Dia take pain, dia terima ketika kenyataan-kenyataan yang tidak seperti dia harapkan. Jemaat harus siap. Karena semuanya hanya akan Tuhan turut bekerja dalam segala untuk datang kebaikan kan. Jadinya kalau Tuhan izinkan sesuatu, take pain. Terima ketidakadilan, terima hal yang tidak ideal. Bahkan ketika Anda sudah melakukan baca firman yang tadi nih programnya. Ketika baca firman, tahun lalu gak baca firman kayak gini, kayaknya gak ada pergumulan keuangan. Sekarang kok ada. Ini siap-siap nih. Jadi harus take pain. Jangan jangan menghakimi, jangan overthinking. Amin. Tetapi absorb, ini hanyalah proses. Tetap aku jaga hati, aku tetap sukacita. Aku gak nyalain siapa-siapa, aku gak menghakimin siapa-siapa, dan aku selalu ngibur hatiku. Hariku akan tiba, Tuhan akan buka jalan lewat ini semua. Itu baik, menghibur hati, membuat hati kita kuat dan teguh buat menanti janji Tuhan. Amin. Jadi jemaat Tuhan, jangan lagi menyakiti hati ya, jangan nambah-nambahin.
udah pokoknya nunggu, udah lagi gak ada kenaikan, gak ada promosi di kantor, langsung tingginya mulai kan nongol kan. Memang tuh HRD-nya benci sama lu. Udah gue lihat di meeting sana tuh mereka nyebut nama lu, memang nama yang akan dihalangi. Meskipun saudara dengar itu, saya pun gitu. Saya dengar itu benar. Logika saya tahu tuh konsekuensinya, tapi saya memilih apa yang masuk di hati saya. Kita yang punya hak, kita yang punya say. Apa yang kita mau taruh di hati? Saya bilang, waktu gua akan tiba. Gak apa-apa ini Tuhan, ini cara Tuhan untuk membangkitkan saya. Pokoknya ganti dengan kata-kata positif. Tujuannya apa? Supaya hati ini murni. Ini adalah modal nasional kita. Amin. Mujizat kita di mana? Di mana mujizat kita? Jaga dengan segenap kewaspadaan. Amin. Saya mengundang pemusik memuji bersama dengan saya. Amin. Hari ini jemaat belajar. Amin. Jadi jangan lagi ada yang suka korek-korek luka, bikin luka hati. Jadi yang seperti Tuhan Yesus lakukan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagi semua orang pada saat itu, apa yang Tuhan Yesus katakan itu kayaknya Tuhan Yesus nggak real banget. Udah jelas mereka niat banget. Sampai orang beribu-ribu itu di hadapan penghakiman itu menghakimin saya. Benar kan saudara lihat ya? Sebenarnya kalau logika umumnya memang itu orang benci banget semua sama saya. Tetapi Tuhan Yesus memilih yang masuk di hatinya dengan dia bilang, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu sangat-sangat menyembuhkan, meneduhkan hati. Jadi hari ini saudara, apapun keadaan saudara di dalam perjalanan pergumulan saudara dan penantian saudara, jaga hati. Karena ini aset nasional. Jangan saudara overthinking dan saudara makan najem-najemin. Kayak ini hati itu saudara coret-coret dengan pisau gitu ya. Jangan saudara. Kita belajar healing art in medical writing. Orang Cina, mereka punya tumbuhan di depan pekarangannya. Untuk apa? Nyembuhin kalau ada sakit di keluarganya. Itu healing art in medical writing. Jadi kemampuan ngeresepin diri. Jadi jemaat Tuhan harus pintar ngeresepin diri. Jangan lupa nyakitin ya. Lagi mungkin bener. Ini yang menang pasal nomor 2 karena kecurangan ini. Ya, karena kecurangan ini. Mungkin bener, mungkin terserah deh mau benar mau enggak. Tetapi kita pilih yang adem di hati supaya hati kita nggak benci. Kalau sekarang hati kita benci, doa kita terhalang. Mukjizat kita tertunda. Yang rugi siapa? Kita. Kita yang punya kontrolnya. Jaga hati. Amin. Jadi punya latihan ya, latihan seni menghibur diri ya. Saya tuh waktu itu nggak sadar ya, tetapi ternyata Tuhan latih saya. Setiap malam-malam saudara, saya bayangin saya nggak punya kuliah, nggak bisa sekolah, saya akan dibilangin saya akan ditaruh di rumah nenek saya, anak kecil. Saudara bisa bayangin kan rasanya, gue akan susah nih. Gue akan harus kerja di rumah nenek gue, ya kan? Saya harus bangun pagi-pagi, namanya orang numpang. Ini mbak air lah. Kalau kita di rumah sendiri, anak saya tidur bangun jam 10. Papanya tetap numpang tangan, berkati. Ini nggak ada, no honeymoon. Tetapi hari ketika mau benci itu, saya ingat apa yang Tuhan dilatih saya balik badan di tidur saya. Tidur saya waktu zaman kecil saya tuh tidur gini, bolak-balik. Tapi waktu saya bolak-balik itu saya mikirinnya baik-baik. Tapi saya waktu itu nggak sadar, tapi ternyata Tuhan latih saya. Saya ngomongnya, Tuhan, papaku baik, luar biasa, papaku lagi luar negeri lagi ini. Jadi saya mikirinnya enak, papa saya baik, papa saya luar biasa. Itu pikiran saya. Orang mungkin bilang, lo gak realistis loh. Tapi ternyata itu obat yang manis. I'm a joyful person. Dimanapun saya berada, digit daripada sukacita di tempat itu akan naik. How? Mungkin saya gak ngomongin ukur karena saya no. Because of this. I learn not to contaminate. Berapa teman-teman kampung mati? Whenever I come, I bring the joy. Bukan saya. Tapi itu telah terjadi di dalam satu proses. Tapi saya mungkin orang yang tidak populer. Karena apa, ketika orang ngomong yang ini saya oh enggak, dia nggak apa-apa kok ini. Lu nggak apa-apa orang dia ngomong gitu. Terus gemesin kan? Saya sedang jaga hati saya. Kalau saya biarin, coba biarin, ada yang ngomongin ya. Ini situ gini. Grogot kan? Yang orangnya suka dia. Gue udah jadi orang 2 jam, dia telat juga. Gue juga
Berobat saudara. Begitu gue ketemu sama dia, Yosafat, belum, baru dia, "Hei pastor," tapi dia udah benci udah nongol di sini. Benci udah ada di sini karena udah pembicaraan kita waktu itu. Gitu. So, tapi kalau kita mau lihat mukjizat, keep it clean, keep it outside. Tapi itu mungkin nggak populer, aneh kayaknya. Tetapi kita sedang mengerti artinya kenapa Paulus bisa produktif padahal di tengah-tengah tekanan ketidakidealan. Karena dia jaga hatinya murni. Dia senantiasa menerima. Walaupun kita nunggu 2 jam sama si itu, ya. Tapi kita terima take pain. Gak apa-apa. Dia telat gara-gara gue telat, gue kehilangan bisnis 2 miliar. Tapi I take pain. Gue gak kesel sama dia. Kayak kesel dikit aja, gitu kan. Tapi I take the pain. Karena apa? Banyak orang gak mau take the pain. Gak bisa dong. Gue ini. Kata-kata yang tadi tuh. Gak bisa. Gak rela. Ini yang menjadi boros dalam hidup kita. Ini yang menggerogoti hati kita. Kolesterol naik. Ya kan? Tapi kalau kita mau let go, gak apa-apa. Nobody is perfect. Tapi lu kayaknya enak banget dong. Endorse dia dong. Dia suka telat. Doain aja dia. Enak banget didoain. Udahlah. Kita sedang jaga hati. Saya gak mau pertaruhkan mukjizat keluarga saya, pribadi saya, hanya dengan kayak gituan. Berharga gak? Worth it gak? Kita bela-belain supaya hati kita puas. Ya. Supaya puas kita gosipin dia 2 jam, 4 jam kita gosipin Yosafat gitu ya. Kayak puas. On fire. Hati kita terbakar. Kolesterol naik. Ya, asam urat naik. Ya kan? Kemudian darah tinggi naik. Mukjizat doa kita terhalang. Mukjizat kita tertunda. Worth it gak? Worth it gak? Layak gak mereka menghalangi kita punya mukjizat? Gak layak. Tundukkan kepala. Ini bukan firman yang saudara cuma enak didengar, tapi ini biarlah ini jadi obat. Keke pakasan dapasan. Tuhan ingin mengobati hati kita. Ada mukjizat banyak yang Tuhan ditaruhkan mukjizat banyak di dalam keluarga-keluarga. Ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sedang siapkan 2024 bagi saudara-saudara jemaat Tuhan. Tidak layak untuk satu orang pun ada dalam hati kita. Ampuni, bebaskan dia, berkati dia, kasihi dia. Tuhan tidak bisa dipertolongkan. Tuhan tahu apa yang saudara alami. Paulus pun tahu bahwa Tuhan mengerti apa yang dia lewati. Tapi hanya dia yang layak. Dia jaga di hatinya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita perlu Tuhan basuh hati kita. By the blood of Jesus, kami mau menyongsong janji-janji-Mu. Jaga hati, obati hati kita, hibur diri kita, karena hati kita harus murni di hadapan Tuhan senantiasa. Yang ku perlu dalam nama Yesus Bapa Surgawi, aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau melihat setiap hati, Engkau melihat setiap hati. Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan. Setiap kami gak ada satu orang, satu nama pun yang kami mau keep di hati kami. Siapapun orangnya Tuhan. Orang masa lalu kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak kami, mertua, mantu, orang-orang rekan bisnis Tuhan, teman, pelayanan, semua Tuhan. Tidak ada satu pun yang kami mau keep di hati kami. Kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau melepaskan pengampunan. Karena kami sadar bahwa kami pun sedang berjalan dalam kesempurnaan bersama dengan-Mu. Tuhan, kami bukan orang yang menghakimi orang lain. Kami gak mau ngejago.
Kami gak mau ambil hak pembalasan-Mu. Tapi kami adalah orang yang rela. Dan Tuhan, kami belajar hari ini, Tuhan, kami mau mengembangkan sebagaimana hamba-Mu Paulus. Kami menjadi jemaat yang bersedia menerima rasa sakit, ketidakadilan mungkin di dalam rencana dan kebaikan yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami belajar untuk menyembuhkan, menghibur, menetralisir hati kami dari segala racun, dari segala tekanan, dari segala godaan, ke-make sense-an, kelogikaan yang mungkin secara dunia baik, tetapi kami memilih jaga hati. Karena hati kami adalah mukjizat kami, terobosan kami, materaikan kebenaran firman oleh darah Yesus. Kami mau terima perjamuan kudus kami bersama dengan hamba-Mu yang Kau taruhkan bagi kami. Dalam nama Yesus kita semua terima dan dijamah dan berkata, amin. Saudara yang belum terima perjamuan kudus boleh angkat tangan. Ada yang belum terima perjamuan kudus? Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah melawat setiap kami, dan kami mau mengucap syukur dengan menerima perjamuan kudus, mengangkat roti di tangan kanan kami dan mengatakan dengan iman bersama-sama di dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus, makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami, kami mengatakan di dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Bapa yang baik. Haleluya. Kami bersyukur. Mari bermazmur bagi Tuhan, berterima kasih buat tubuh dan darah-Nya. Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pengurapan yang baru. Dan kami Tuhan sebagai jemaat tubuh Kristus di GB Live, kami juga memberkati Pastor Vincent Tuhan, Pendeta Vincent yang sudah Kau utus ke tempat ini Bapa. Anugerah-Mu berlimpah-limpah atasnya di dalam nama Yesus. Memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya. Kami juga berdoa buat tim Fatmawati Tuhan, tim Praise and Worship yang sudah hadir dan melayani setiap kami Bapa. Engkau juga memberkati mereka Bapa. Engkau juga menyertai mereka dan memberikan pengurapan berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, di
Tidak lupa kami memberkati Indonesia. Shalom atas Indonesia. Sampai Tuhan pelantikan presiden yang baru, Tuhan anugerah-Mu atas Indonesia. Akan ada keamanan, ada damai sejahtera. Tuhan berkati bangsa ini di dalam nama Yesus. Dan kami percaya sepanjang minggu ini kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Darah Yesus yang membungkus kami, pasukan malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas sayap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan pulang membawa berkat-Mu. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, pulanglah dan terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan.